Audio Jungle. Surabaya tanggal 11 Mei tahun 2023. Penjaringan aspirasi masyarakat anggota DPRD Kota Surabaya, Diah Katarina, fraksi PDI Perjuangan, masa reses tahun sidang keempat, masa persidangan ketiga tahun anggaran 2023 bertempat di Ngagel Baru 3 di Balai RT 005 RW 02, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, kami. Dalam menjaring aspirasi masyarakat di Ngagel Baru 3 RT 06 RW 02, Diah Katarina, fraksi PDI Perjuangan Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengatakan kami menyarankan kepada Pemkot Surabaya untuk pengurusan dokumen pernikahan bagi warga Surabaya tidak dipersulit sehingga tidak mengganggu jalannya aktivitas warga yang akan bekerja, padahal mereka yang akan menikah itu pun mereka izin kepada atasannya untuk pengurusan dokumen. Maksudnya aturannya pengurusan dokumen pernikahan cukup baik, cuma teknisinya perlu dievaluasi atau dibenahi. Ada warga terpaksa melakukan pernikahan siri karena pengurusan dokumen pernikahan terlalu lama, ucap anggota DPRD Kota Surabaya, Diah Katarina. Ketika menikah secara resmi ternyata sudah hamil, tambah ribet karena nanti pengurusan akta kelahiran akan bermasalah dan ini perlu dievaluasi. Maksud yang baik belum tentu teknisnya baik sehingga teknisnya harus perlu dibenahi. Intinya kebijakan harus disederhanakan dan jangan bertele-tele sehingga jangan membuat proses berkepanjangan, dan lagi kalau dia kerja mengganggu waktunya dia kerja, ucapnya. Maksudnya baik supaya orang tua punya bekal, canting calon pengantin ketika di menikah seperti apa harusnya. Ketika dia hamil harus diberi asupan apa, kan tidak ada untuk sekolah untuk orang tua. Ketika proses pernikahan resmi canting harus dibekali tentang apa itu KDRT, edukasi anak-anak supaya dia siap sebagai orang tua dan ini pun perlu butuh waktu. Dia membuat keputusan nikah sirih bukan saran siapa saja tapi kebutuhan pribadi untuk kebahagiaan mereka sendiri dan nikah siri tidak dilarang oleh agama akan tetapi akan menjadi masalah baru ketika dia hamil dia tidak punya surat nikah. Mengurus akta kelahiran akan bermasalah jadi akan menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan. Karena banyak, asal jatuh cinta dan senang lalu nikah, padahal dia tidak mengerti sebelum menikah kelihatan bagus begitu mereka menikah. Ternyata suaminya gak mau kerja dan jangan sampai seperti itu membuat bingung keluarga. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDP Perjuangan Diah Katarina saat dihubungi awak media kabarhit.com mengatakan. Angkot belum penuh kan nggak berangkat. Iya Pak Modin. Kayak numpak bemo nak dorong bak gak budal kan kayak gini. Akhirnya saya takut disian kan teknik kan gitu toh. Nah padahal dia kan selak izin. Dia kan juga mau nikah tuh kan juga izin. Misalkan kerja kan juga ngurus izin, harus tahu ini dan sebagainya. Dia ikut Zoom kan namanya kerja juga nggak bisa ya toh. Jadi ya maksudnya baik, cuma teknisnya yang perlu dievaluasi. Yang sudah mau nikah duluan ini nunggu yang lain ini juga nggak apa ya, akhirnya kan kayak digebyah uyah, padahal itu kan yang namanya menikah kan urusan masing-masing orang, pribadi masing-masing dengan tanggal yang dihitung masing-masing kan gitu, apalagi orang Jawa ya. Terus hanya karena bertele-tele ini terus sampai ada warga yang terpaksa menikah siri ya, karena kalau ngikuti ini nanti mundur-mundur. Nah, ketika mau menikah resmi ternyata sudah hamil, tambah ribet ya, tambah ribet karena nanti urusan apa kan juga bermasalah kalau siri. Nah, ini perlu dievaluasi. Maksud yang baik belum tentu tekniknya baik, sehingga teknisnya ini yang perlu dibenahi. Ya, perkenalkan saya Purwanto, Ketua RW 2 Kelurahan Ngagel. Bahwasanya kami selaku Ketua RW 2 mengucapkan juga terima kasih kepada Budia yang mana untuk penjaringan aspirasi masyarakatnya
itu di wilayah kami. Saya juga berharap nanti keluhan-keluhan dari warga masyarakat khususnya di wilayah saya ini juga katakanlah ditampung dan direalisasikan atau dikawal. Harapan kami itu. Dan juga nantinya saya berharap silaturahmi itu jangan cukup sampai di sini. Saya mohon itu berkelanjutan, manakala untuk tahun-tahun berikutnya warga kami yang punya ada keluh kesah, minimal saya juga bisa melanjutkan untuk melaporkan ke Budian. Itu harapan kami, Pak. Tadi sebutkan keluhan apa aja itu, Pak? Keluhannya ada intinya satu, bahwasanya warga saya tidak ada yang bisa masuk SMP negeri karena ada kriteria zonasi. Karena wilayah kami lebih dari 1 kilo dari SMP negeri terdekat. Itu krusialnya masalah itu. Jadi harapan kami ada katakanlah satu kebijakan yang mana gimana ini apa untuk wilayah kami ini tolong katakan diberi kebijakan yang mana katakan di wilayah kami juga ikut merasakan masuk SMP negeri. Itu harapan kami. Karena untuk prestasi nilai itu prosentasenya kecil dan bersaing untuk yang lain ya kemungkinan kecil ini ya. Harapan kami untuk prosentasi itu ya saya mohon untuk pemerintah kota untuk untuk prosentase zonasi itu diperkecil, jangan hanya ada kuotanya, jangan banyak. Itu harapan kami. Terus terkait masalah KSH gimana, Pak? Kalau terkait masalah KSH, kalau KSH Gamis itu kan KSH yang data Gamis kemarin, memang Gamis itu rata-rata banyak yang untuk MBR kemarin banyak yang terdegradasi dengan katakanlah untuk Gamis. Nah, dengan kuota itu akhirnya dampaknya yaitu masalah yang MBR yang awalnya dapat permakanan akhirnya yang nggak masuk Gamis nggak dapat permakanan. Itu keluh kesahnya. Dan kemarin kalau masalah KSH itu hanya data, yang punya kebijakan kan dinas sosial. Itu harapan kami tolong ini juga kriteria untuk Gamis juga untuk masalah grade-nya itu tolong di agak rendah gitu agar nantinya juga kriteria orang yang miskin juga bisa tertampung. Itu harapan kami selaku tokoh masyarakat di wilayah RW 2. Dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Purwanto, Ketua RW 2 Kelurahan Ngagel.